Kita lanjut bahas spoiler Udon Kyankun Season 7 episode 3. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat ini, Lindong serta Xiaoyan yang sudah sampai di Sungai Pil Nirwana, mereka pun akan melakukan pelatihan untuk meningkatkan kekuatan mereka berdua. Karena Sungai Pil Nirwana itu sangat berbahaya dan terdapat mayat-mayat yang bisa menyerang kapanpun. Lindong yang mendapatkan informasi tentang tempat pelatihan yang aman. Dia pada saat ini telah melihat platform pelatihan kuno yang terdapat di atas Sungai Pil Nirwana itu, di mana tempat itu sendiri ketika pelindungnya telah diaktifkan, maka mayat-mayat yang telah mati di Sungai Pil Nirwana tidak akan bisa menyerang mereka. Namun pada saat Lindong serta Xiaoyan memasuki platform pelatihan kuno itu, tiba-tiba saja muncul lebih dari selusin orang di tebing dekat Sungai Pil Nirwana itu. Tatapan mereka semua ke arah Lindong menunjukkan tatapan yang sangat marah karena Lindong dan juga Xiaoyan telah memasuki platform pelatihan tersebut. Seorang pemuda yang diduga pimpinan dari kelompok ini pun kemudian menatap Lindong dan dia berteriak, "Hei, kalian, tempat itu adalah milik dari dinasti Elangku. Aku beri kalian waktu 10 detik dan cepatlah pergi dari tempat itu, kemudian cari tempat yang lain saja." Lindong pun tidak menanggapi perkataan dari pemuda itu. Dia hanya menatap bingung kepada sang pemuda. Kenapa tiba-tiba saja dia yang baru datang malah mengusir Lindong, padahal tempat ini bukan milik siapapun. Sambil terus melihat ke arah Lindong, pemuda dengan ikat kepala yang aneh itu pun kemudian mengatakan, "Hei, aku tahu siapa dirimu. Ternyata kau adalah Lindong, pemuda yang viral itu ya. Kamu dapat menemukan tempat ini. Pasti kamu memiliki beberapa kemampuan dan kamu pasti sudah sangat bersabar untuk menemukan tempat ini. Tapi asal kau tahu saja, tanah dan platform pelatihan ini telah ditempati oleh dinasti Elangku. Maka dirimu carilah tempat yang lain saja." Pemuda berambut coklat dengan ikat kepala yang aneh itu, dia bernama Wang Kai dan dia merupakan pimpinan dari dinasti Elang. Sambil melihat ke arah Wang Kai, Lindong pun menjawabnya, "Hei, apa kau tidak mengerti sebuah prinsip? Siapa yang datang pertama kali, dialah yang berhak menempati tempat ini." Dengan tatapan mata yang meremehkan, Wang Kai pun menjawab perkataan dari Lindong, "Aku hanya tahu satu prinsip saja. Siapapun yang memiliki kepalan tangan yang paling besar dan memiliki kekuatan serta kelompok yang banyak, maka dia adalah pemenang yang sebenarnya dan dia berhak memiliki apapun yang dia mau." Lindong serta Xiaoyan pada saat ini masih terdiam di platform pelatihan itu, dan mereka benar-benar tidak berniat untuk meninggalkan tempat itu. Namun si Wang Kai pada saat ini masih terus saja mengoceh. Dia pun berkata pada Lindong, "Nah, aku sangat suka dengan kerja kerasmu. Hal yang kau lakukan itu, aku benar-benar mengapresiasinya. Tapi kamu jadi orang juga harus tahu diri. Jika tidak, maka kamu harus sesekali mencicipi metode yang aku terapkan." Dan masih sambil menatap Lindong, Wang Kai pada saat ini berkata dalam hati, "Aku hanya takut. Aku mengatakan bahwa ada beberapa orang yang mungkin lebih baik dari Shikun di level Nirwana. Dan mereka adalah orang-orang dengan kekuatan Nirwana yang sangat menakutkan. Aku tahu tentang desas-desus itu dan juga gerakan dari orang-orang ini. Di sisi lain, aku memang tidak memiliki kekuatan yang nyata karena orang-orang itu telah berada di puncak Nirwana level 1. Meskipun diriku dan mereka memiliki sebuah celah, namun dinasti Elangku memiliki lebih banyak orang daripada dinasti Moyan. Di tempat ini, aku telah membawa 8 orang yang sangat kuat dan aku berpikir, apa yang bisa dilakukan Lindong ini pada orang-orang kuat yang telah aku bawa? Hanya memikirkan hal ini saja, bahkan kekuatanku pasti di atas Lindong dan memiliki kekuatan yang mutlak adalah pemenang yang sebenarnya. Karena dalam sebuah hukum rimba, siapa yang kuat, dia akan memangsa yang lemah. Dan pada saat ini, Wang Kai itu kemudian berteriak pada Lindong, "Cepatlah, berikan kami keputusan." Dan tiba-tiba saja, sambil menunjuk Wang Kai dan dengan tatapan mata yang sangat tajam, Lindong pun pada saat ini berkata, "Aku hanya akan mengatakan satu hal. Kau dan juga anjing-anjingmu itu, pergilah dari tempat ini." Sontak kata-kata Lindong itu membuat Wang Kai terdiam dan dia merasa tidak percaya bahwa Lindong seberani ini. Di dalam hati, Wang Kai pun mengatakan, "Bocah ini
Dia benar-benar tidak tahu diri. Dan sesaat kemudian, Wang Kai menunjukkan raut wajah yang sangat marah. Dia kemudian berkata pada Lindong, "Kamu benar-benar bodoh, dan kamu telah mengucapkan sebuah keputusan yang sangat bodoh. Sepertinya aku perlu memberikan sedikit pelajaran padamu." Dan tidak lama kemudian, seluruh anak buah dari Wang Kai pun berteriak. Karena saat ini, Wang Kai berkata pada anak buahnya, "Tangkap bocah itu untukku, karena aku akan mengelupas kulitnya dan mematahkan tulang-tulangnya." Anak buah Wang Kai pun menjawabnya secara serempak, "Baik kakak senior." Dan akhirnya, pada saat ini pertempuran pun pecah. Wang Kai bersama dengan anak buahnya telah mengaktifkan energi Yuan di tubuhnya, dan mereka melesat secara cepat ke arah Lindong. Namun pada saat ini Lindong tidak berniat untuk menghindari serangan dari Wang Kai dan juga orang-orangnya ini. Bahkan dia memberikan kode pada Xiaoyan untuk tidak melakukan pergerakan dulu. Dan setelah itu, Lindong pun mengangkat tangannya. Seberkas cahaya putih dan juga hitam pada saat ini keluar dari tangan Lindong. Dan dengan tatapan mata yang tajam, Lindong pun melihat ke arah Wang Kai dan anggotanya. Kemudian dia mengatakan, "Aktifkan dunia yang melahap." Dan tiba-tiba saja, sebuah energi hitam pada saat ini meluncur ke arah Wang Kai dan juga anak buahnya. Hal ini membuat mereka semua menjadi sangat terkejut. Kemudian Wang Kai berteriak, "Apa ini?" Dan setelah itu, energi hitam yang dikeluarkan oleh Lindong yang merupakan dunia melahap pada saat ini telah mengurung kelompok dari Wang Kai. Mereka yang berada di dalam dunia yang melahap sekarang hanya bisa berteriak-teriak karena selama ini tidak pernah melihat kekuatan seperti ini. Dan kini Wang Kai pun mengatakan, "Apa ini? Kenapa semuanya menjadi hitam? Jabingan. Trik aneh apa yang telah dilakukan oleh bocah itu?" Lindong yang sambil mengendalikan dunia yang melahap. Dia pada saat ini melirik pada Xiaodio yang ada di sampingnya. Kemudian Lindong mengatakan, "Xiaodio, bisakah kamu menemukan formasi tersembunyi dari platform pelatihan kuno ini? Dan kemudian tolong aktifkan formasi itu." Xiaodio pun menjawab perkataan dari Lindong, Oke. Setelah memberikan perintah pada Xiaodio untuk menemukan formasi dari platform pelatihan ini, Lindong kemudian juga menyuruh Xiaoyan. Dia mengatakan, "Xiaoyan, sekarang kau boleh maju dan hajar mereka sampai mati." Mendengar perintah dari Lindong itu, Xiaoyan pun bergegas. Dia pun meluncur dengan membawa tongkat saktinya. Dan tidak hanya itu saja, Lindong kemudian mengangkat tangannya dan seberkas cahaya merah pada saat ini keluar dari tangan itu. Setelah Xiaoyan mendekati dunia yang melahap, cahaya merah yang dikeluarkan dari tangan Lindong pada saat ini juga meluncur ke arah dunia yang melahap itu. Dan kemudian Lindong berkata dalam hati, "Selanjutnya, aku juga akan menggunakan Rehan untuk menyapa kalian semua." Dan kini, di dalam dunia yang melahap, semua orang dari dinasti Elang pun berteriak-teriak. Mereka pada saat ini mengatakan, "Sial, tempat ini telah menyedot seluruh energiku. Apa yang harus kita lakukan kakak senior? Karena aku saat ini sudah tidak bisa bertahan lagi." Wang Kai pun berteriak pada juniornya, "Tenanglah, kalian jangan panik, karena kita semua akan segera mengambil tindakan. Apapun benda ini, ayo kita gabungkan kekuatan dan hancurkan tempat ini sesegera mungkin." Namun tiba-tiba saja, pupil mata dari Wang Kai pada saat ini mengecil karena dia terlihat syok ketika melihat sesuatu yang datang padanya. Dan sesuatu itu ternyata adalah sebuah serangan yang telah diluncurkan pada tubuh Wang Kai. Dan hal itu dilakukan oleh Xiaoyan. Dia pada saat ini melakukan pukulan yang keras menggunakan tongkat saktinya. Hal ini sampai membuat tubuh Wang Kai bergeser mundur. Untung saja Wang Kai dengan cepat menangkis pukulan dari Xiaoyan itu. Jika tidak, maka tubuhnya pasti sudah terluka. Namun tidak berhenti sampai di situ. Pada saat ini, sebuah kepalan tangan muncul dari kegelapan dan menyerang kelompok dari Wang Kai. Mereka semua dihajar habis-habisan oleh kepalan tangan ini. Dan kini, semua orang yang berada di dalam dunia melahap, mereka tidak bisa melihat apapun karena hanya ada kegelapan di tempat ini. Wang Kai yang mendapatkan serangan yang tidak terlihat ini, dia pun kemudian berteriak pada Lindong, Lindong, kau jangan jadi tikus yang pengecut. Keluarkan kami dari tempat ini dan tunjukkan wajahmu. Kemudian kita akan bertarung 1 lawan 1." Namun dari luar dunia yang melahap, Lindong pada saat ini menjawab perkataan dari Wang Kai,
Jika aku muncul, maka apa yang bisa kau lakukan? Sebelum Wang Kai menjawab perkataan itu, tiba-tiba saja sebuah kepalan tangan telah meninju pipinya. Hal ini sampai membuat gigi dari Wang Kai pun copot, dan dia berteriak karena kesakitan, yang ternyata tinjuan itu dilakukan oleh Xiaoyan. Hal ini sampai membuat tubuh Wang Kai terpental cukup jauh. Dia pun tidak bisa membalas serangan dari Xiaoyan dan hanya bisa berteriak-teriak saja. Dan tidak berhenti sampai di situ. Kini sebuah serangan yang sangat panjang tiba-tiba saja meluncur ke arah Wang Kai. Dan hal itu diperkirakan adalah tongkat dari Xiaoyan. Sesaat kemudian, tongkat itu benar-benar memukul kepala dari Wang Kai yang banyak bicara. Dan pada saat ini, Wang Kai pun berteriak pada seluruh anggotanya, "Cepat kalian semua, keluar dari tempat ini!" Seberkas cahaya kemudian berhamburan di dalam dunia yang melahap itu. Dan tidak lama kemudian, kelompok dari Wang Kai pada saat ini telah berhasil meninggalkan dunia yang melahap. Lindong yang melihat kelompok dari Wang Kai itu kabur, dia kemudian tersenyum dan mengatakan, "Hanya dengan kemampuan seperti itu, namun kalian telah berani menjadi orang yang sangat sombong dan ingin mendominasi segalanya. Aku sampai tidak tahu harus berbuat apa pada kalian itu." Wang Kai yang sudah babak belur sambil kabur, dia melihat ke arah Lindong. Dan kini, Wang Kai pun berteriak, "Semuanya berkumpul dan aktifkan energi Yuan kalian, karena aku saat ini ingin menghabisi jabingan ini hari ini juga." Mendapatkan perintah seperti itu dari kakak seniornya, kini para junior dari dinasti Elang, mereka pun menurut dan segera mengaktifkan energi Yuan di tubuh mereka. Namun Lindong yang melihat hal itu sama sekali tidak menunjukkan rasa ketakutan, di mana pada saat ini di samping dari Lindong sudah berdiri Rehan dan juga Xiaoyan. Dan tiba-tiba saja butiran-butiran batu di tempat Lindong berdiri pada saat ini semuanya telah melayang. Dan kemudian terjadi sesuatu keanehan. Hal ini membuat Lindong bingung dengan apa yang terjadi. Yang ternyata bebatuan yang terangkat itu adalah karena efek dari formasi platform kuno ini yang telah aktif. Karena pada saat ini Xiao Diao telah berhasil menemukan formasi itu dan kemudian mengaktifkannya, sehingga pelindung untuk platform kuno ini benar-benar telah diaktifkan. Sebuah energi berwarna merah kali ini menyelimuti tempat itu. Kelompok dari Wang Kai yang melihat hal ini, mereka menutupi matanya karena merasa silau, dan mereka saat ini mengatakan itu adalah pelindung dari platform kuno. Karena melihat pelindung itu benar-benar menyilaukan mata, kelompok dari Wang Kai pada saat ini benar-benar tidak bisa menahan rasa silau itu. Dan sesaat kemudian, junior dari Wang Kai pun berkata, "Kakak Wang Kai, mereka pada saat ini telah mengaktifkan formasi tersembunyi dari platform kuno itu." Wang Kai yang tidak terima karena pelindungnya telah diaktifkan, dia pun pada saat ini meluncurkan serangan ke arah Lindong. Dan Wang Kai kemudian mengatakan, "Aku benci seperti ini." Dan tiba-tiba saja serangan yang diluncurkan oleh Wang Kai itu benar-benar tidak bisa menembus pelindung dari platform kuno yang telah diaktifkan. Melihat serangannya tidak berdampak apapun, Wang Kai kemudian berkata dalam hati, "Tidak mungkin, arai pelindung itu terlalu kuat dan hal itu tidak bisa dirusak sama sekali." Karena tidak bisa menerima hal ini dan juga tidak bisa berbuat apapun, Wang Kai hanya bisa menahan kemarahannya dan dia pun berkata pada kelompoknya, "Tinggalkan aku sendirian di tempat ini. Aku tidak percaya bahwa Lindong itu tidak akan keluar dari tempat itu. Sekarang aku akan menunggunya sendirian di sini. Kalian semua pergilah dan beritahu sekutu kita yang berasal dari orang-orang dinasti Raja Batu. Saat ini aku benar-benar akan menunggu bocah itu sampai keluar. Dan kemudian aku akan memberinya sebuah hadiah yang sangat bagus." Hal ini dikatakan oleh Wang Kai dengan penuh kemarahan, karena pada saat ini wajahnya sudah babak belur, bahkan giginya juga sudah menjadi ompong. Hal itulah yang membuat Wang Kai tidak akan melepaskan Lindong saat ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah jika Lindong nanti telah keluar dari platform kuno, dia bisa menghadapi kekuatan Wang Kai yang akan membawa sekutu mereka? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Sob.